Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Bahaudin Subanda Bibi, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari SMP Negeri 2 Salatiga, akan memaparkan aksi nyata topik yang keempat, yaitu melakukan asesmen awal pembelajaran. Asesmen adalah proses pengolahan dan pengumpulan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil peserta didik. Ada 3 pendekatan asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen formatif. Dan yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang bertujuan mendiagnostik kemampuan awal kebutuhan belajar peserta didik. Mengapa dilakukan asesmen diagnostik? Adalah sebagai berikut. Kondisi murid yang beragam dalam berbagai hal, latar belakang, pengalaman, kemampuan, kebutuhan, dan tingkat kematangan peserta didik. Tahapan-tahapan penyusunan asesmen diagnostik. Yang pertama, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Yang kedua, menganalisa laporan hasil belajar tahun sebelumnya. Yang ketiga, menggali informasi tentang murid. Yang keempat, melaksanakan asesmen dan mengolah hasil. Dan yang kelima, menggunakan data hasil asesmen untuk merancang pembelajaran yang bermakna sesuai kebutuhan dan karakter murid. Hasil diagnostik digunakan sebagai bimbingan bagi yang belum tercapai kompetensi, pengaturan kelompok belajar, tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi yang tepat, bahan ajar dan visual dan teks, dan pembagian peran dalam kelompok. Pada materi kali ini di kelas 8, yaitu elemen fikih yang berjudul Sholat Sunnah, Berjamaah, dan Munfarid. Pada kesempatan kali ini, siswa diberikan tugas untuk mengidentifikasi beberapa jenis-jenis sholat sunat berjamaah dan sholat sunat munfarid. Adapun pentingnya asesmen diagnostik sebagai berikut. Untuk mengidentifikasi kemampuan dasar peserta didik, mengetahui kondisi awal peserta didik, memperoleh informasi untuk merefleksikan praktek mengajar yang telah dilakukan, menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. Yang saya lakukan adalah pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid, kelas 8 atau fase D. Tujuan pembelajaran: menjelaskan ketentuan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Bapak Ibu guru semua, sebelum memulai materi sholat sunnah, saya mendiagnosis apakah murid sudah mengetahui jenis-jenis sholat sunnah dengan menggunakan soal pretest singkat di Google Form. Perlu diingat bahwa pengenalan sholat sunnah sudah dikenalkan pada kelas 7. Hasil ini kemudian digunakan untuk mengetahui siswa yang belum bisa mengetahui jenis-jenis sholat sunnah, serta menentukan kelompok dalam materi sholat sunnah. Pembagian kelompok secara heterogen untuk mengetahui murid yang sudah paham menjadi tutor sebaya temannya yang lain. Berikut adalah pembagian beberapa jenis kelompok. Ada beberapa siswa yang paham utuh, ada yang paham sebagian, dan ada yang tidak paham. Kami menggunakan penilaian centang seperti ini. Rencana tindak lanjut. Perlu diingat bahwa materi sholat sunat ini sudah dikenalkan pada waktu kelas 7. Dan kemudian di kelas 8 akan lebih lanjut
belajar sholat sunat yang berjamaah. Bagi murid yang lupa, bisa dijelaskan ulang agar nanti saat materi ini disampaikan, murid-murid bisa mengikuti. Jika murid sudah bisa memahami konsep ini, maka akan langsung dipraktikkan dalam pembelajaran selanjutnya secara kelompok dengan berjamaah atau bersama-sama. Kesimpulannya sebagai berikut. Asesmen diagnostik dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal murid. Hasil asesmen diagnostik digunakan untuk merancang pembelajaran, digunakan sebagai rujukan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, yang tentu saja tanpa meninggalkan nilai-nilai kebaikan atau hikmah dalam pelaksanaan sholat sunat itu sendiri. Berikut dokumentasi apa yang saya lakukan. Mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan, menggali informasi tentang murid, melaksanakan asesmen. Berikut tentang apa yang sudah ditulis oleh murid sebagai pretest di Google Form. Dengan ini, saya mengetahui pengelompokan siswa berdasarkan pengetahuannya, baik yang sudah paham, paham sebagian, maupun yang belum paham. Bapak Ibu Guru semuanya, sebagai tindak lanjut dari asesmen ini, saya akan melaksanakan beberapa hal. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi dilakukan secara berkala antara murid, guru, orang tua, dan pihak sekolah. Yang kedua adalah kolaborasi dengan orang tua untuk dukungan belajar di rumah, dengan guru untuk memfasilitasi belajar murid, dan dengan pihak sekolah untuk mengakomodir kebutuhan murid. Dan yang terakhir, sebagai tindak lanjut, saya melakukan koreksi dan refleksi. Saling memberi umpan balik terhadap kemajuan belajar murid. Berikut umpan balik dari Ibu Kadarwati, SPD, Guru IPA SMP Negeri 2 Salatiga. Berikutnya, umpan balik dari Ibu Ari Supriyani, SPD, Guru IPS SMP Negeri 2 Salatiga. Berikut umpan balik selanjutnya, yaitu dari Bapak Wakakurikulum, Bapak Priyanto, SPD MSI, Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 2 Salatiga. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.